Oke teman-teman, kembali lagi di channel The Journey Comment. Kali ini kita kembali lagi di video cerita. Jadi kita kedatangan teman kita di sini untuk menceritakan salah satu pengalaman dia yang cukup menarik. Dan seperti apa ceritanya, kita langsung saja persilahkan kepada teman kita ini. Ayo, dipersilakan. Oke, terima kasih. Ini ceritanya tentang pengalaman horor waktu SMP. Waktu itu aku masih kelas 8 SMP. Oke. Waktu itu diadakan kegiatan persami. Jadi pertama kali persami itu waktu hari pertama, hari Sabtu itu masih belum ada kejadian apa-apa. Masih. Itu berarti hari Sabtu itu dari pagi kah? Iya, dari pagi. Dari pagi ya. Berarti pagi datang tuh. Iya, datang Ke tempat kemahnya. Ini kemahnya Kebetulan di mana? Hutan kah? Gunung kah? Di gedung kah? Atau di mana kemahnya? Kebetulan kemahnya di sekolah. Oh, di sekolah. Berarti gedung sekolah nih. Iya, Gedung sekolah. SMP ya? Iya. Oke, jadi pagi datang. Oke, itu datang langsung dirikan tenda kah atau ada kegiatan? Itu masih kayak pengenalan gitu. Terus kayak ada latihan baris berbaris, terus lomba kayak gitu. Oke, berarti masih kegiatan lah pagi ya, belum dirikan tenda ya? Iya, belum. Oke, terus? Waktu itu karena lapangannya tidak terlalu besar, jadi nggak bisa digunakan untuk membangun tenda. Jadi untuk tempat istirahatnya kita gunakan kelas-kelas gitu. Untuk apanya tuh? Untuk tempat istirahat. Ke tempat istirahat pakai kelas-kelas. Iya. Oke. Jadi dibagi tuh kelas-kelasnya ini untuk ini per kelas gitu atau campur? Yang Campingnya? cewek, yang cowok gitu masing-masing. Oh, oke. Tapi tetap satu kelas ya? Tetap satu kelas. Oke. Jadi pakai ruang kelas nih untuk Iya. tempat istirahatnya. Iya. Oke, lanjut. Lalu tiba tuh malam hari, kita laksanakan api unggun. Itu sudah dirikan tenda belum? Tidak dirikan tenda karena tempat istirahatnya di berarti dalam kelas. Ini persami tapi di ruang kelas nih. Iya. Nggak dirikan tenda nih. Enggak. Oke, berarti istirahatnya kelas, kegiatannya malam api unggun. Itu jam berapa? Iya. Sekitar jam 9-an. Jam 9 malam. Oke. Iya, jam 9 malam. Terus? Lalu setiap siswa itu mengelilingi lapangan. Di tengahnya ada api unggun. Di situ posisinya saya lagi biasalah perempuan lagi dapat gitu. Terus emang sudah merasa hawanya tuh tidak enak. Perubahan hawa-hawa lah ya. Udah perubahan hawa-hawa gitu. Terus kebetulan saya itu berdiri di dekat depan pintu kelas. Pintu kelas. Tapi depan pintu kelas saya itu berada di belakang saya. Jadi saya tuh kalau misalnya mau lihat pintu kelas itu harus noleh dulu ke belakang. Nah, berarti itu ngumpulnya bukan di lapangan jauh gitu, tapi di depan kelas? Iya, di lapangan itu ada di tengah-tengah gedung. Oke. Tapi itu ngumpulnya sampai ini ya, gak jauh dari ruang kelas ya dia? Enggak jauh. Oke. Terus karena hawanya udah nggak enak, ngerasanya juga karena lagi dapat, pokoknya hawanya udah nggak enak gitu. Terus pas lagi mau nyalain api unggun, pas sudah dinyalain api unggunnya, saya itu selalu ngelihat ke arah pintu kelas itu. Berarti noleh-noleh terus nih? Noleh-noleh terus. Ke belakang? Iya. Nah, di dekat pintu kelas itu ada lemari. Di mananya nih? Udah masuk ke dalam kelas itu, pas di depan pintu kita bisa lihat ada lemari. Berarti lurusan sama pintu tuh lemarinya, ya. Nah, ngelihat terus ke atas lemari, terus noleh, kayak ada, kan nggak dinyalain tuh lampunya. Kayak ada orang gitu di atas lemari. Orang, kelihatan orang? Kelihatan seperti orang.
Tapi nggak begitu jelas karena lampunya dimatikan. Itu orangnya berdiri kah, jongkok kah? Duduk. Oh, duduk kakinya menjuntai gitu atau duduk gimana? Duduk, kelihatan nggak? Tapi nggak kelihatan kakinya. Oh ya. Tapi posisinya kayak duduk. Kayak duduk gitu ya. Ya. Terus karena nggak mau ambil pusing, jadi nggak diherani. Kayak ya udah, mungkin emang ada atau nggak ada, tapi kelihatannya ada gitu waktu itu. Mikirnya, oh mungkin bayangan atau apa gitu kan. Tapi ini yang noleh kamu aja atau ada yang noleh lagi selain aku kamu? Aja. Oh, kamu aja. Terus habis itu selesai acara api unggun, istirahat ke dalam kelas. Itu berarti sosok yang tadi dianggap sosok sosok tadi gak dihiraukan lah ya, gitu. Udah gak dilihat-lihat lagi ke belakang gitu, ikut acara aja. Oke, terus selesai balik ke dalam kelas. Jadi yang cowoknya itu karena yang ikut itu cowoknya cuma ada beberapa aja, nggak terlalu banyak. Jadi cowoknya itu ditugaskan untuk jaga keamanan, jadi nggak tidur. Jaganya di depan kelas, di lapangan. Oh, di lapangan, jauh dari kelas nih? Iya, ada juga yang diamnya di aula. Oke. Terus yang cewek-ceweknya itu dibagi jadi 2 kelas. Tapi kelasnya itu nggak berjauhan, bersebelahan. Ini ada berapa kelas sih yang ikut Persami? Ada 2 kelas, campur. 2 kelas. Ada adik kelas, ada kakak kelas. Itu totalnya 2 kelas. 2 kelas. Ya, dan 2 kelas itu laki-lakinya sendiri, perempuannya sendiri gitu. Oke, berarti ini kelas yang satu sama sebelahnya deketan aja nih. Iya. Oke, terus? Tapi masing-masing kelas itu cuman terisi perempuannya aja. Oh iya, laki-lakinya semua jaga di luar ya. Iya. Jadi pas kita lagi mau istirahat karena udah malam disuruh tidur, kita udah mau persiapan tidur nih. Tapi tiba-tiba ada yang teriak di kelas sebelah. Nah, ada yang teriak di kelas sebelah, katanya ngelihat ada pocong. Di dalam kelas atau di dalam kelas lagi duduk di kursi. Itu posisinya dinyalakan lampu atau dimatikan lampunya? Oh, dimatiin. Ini sudah mau istirahat ya? Iya, udah mau istirahat. Teriaknya ada pocong kayak gitu. Tapi pas nyalakan lampunya, ternyata nggak ada apa-apa. Dia cerita nggak tuh ngelihatnya di sebelah mananya? Iya, dia cerita karena dia teriak, jadi semua orang itu ngelihat ke kelas sebelah. Langsung datangin tuh ya? Langsung datangin. Kenapa? Aku ngeliat pocong di tempat duduk kursi deket pintu. Deket pintu, berarti di depan nih? Iya. Terus pas dilihat di depan lampunya nggak ada apa-apa. Terus karena udah ngerasa emang nggak enak kan hawanya, ya udah balik tidur aja, nggak usah diheranin, jangan ribut. Gitu. Itu siapa tuh yang bilang? Itu kakak kelas sama pembina pramuka. Oh iya. Dan udah balik tidur aja, nggak usah dihiraukan dan jangan ribut, gitu. Terus habis itu udah mau tidur tuh, tapi kelas 11 tuh masih ribut. Yang tadi ada ngelihat pocong itu masih ribut aja. Ngelihat pocong itu masih ribut. Terus? Sudah kelas saya aman-aman aja, tidur aja gitu kan. Terus karena saya itu sendiri nggak bisa tidur, kayak masih belum nyenyak gitu tidurnya. Pas udah mau agak malaman banget gitu, kayak udah tengah malam, tiba-tiba saya tuh ngelihat ada sosok gitu jalan, kan kelasnya itu kayak panjang gitu loh jendelanya. Ya, panjang. Ya jendela sekolah lah ya, kan jendela panjang tuh. Nggak ada kordennya tuh? Ada. Oh ada. Itu kordennya ketutup kah? Kebuka? Oh ketutup. Terus kebetulan di belakang kelas saya itu yang pokoknya kalau misalnya kita buka jendela itu langsung kantin. Oh iya. Nah, jadi kantinnya itu juga ada rumah ibu penjaga kantinnya. Ada nih ibunya? Ada, tapi di dalam. Oh iya. Nah, terus pas malam-malam itu saya ngelihatnya itu tiba-tiba ada yang lewat dari ujung kelas sana, kayak lewat tuh jalannya tuh kayak bener-bener bukan orang jalan.
Kayak melayang gitu ya? Iya, kayak bener-bener pelan, tapi kayak bukan orang jalan. Terus? Kayak orang jalan gitu, tapi bener-bener nggak gerak-gerak gitu loh badannya. Cuman kayak melayang gitu aja. Gitu tapi aja. pelan. Tapi pelan. Itu kelihatan kayak apa sosoknya? Kayak orang kah atau? Kayak orang. Perempuan, laki-laki nggak kelihatan? Kelihatannya tuh kayak laki-laki, tapi tuh kayak ya udah nggak kelihatan rambutnya tuh nggak kelihatan kayak gundul aja gitu kelihatannya. Terus kayak dia tuh jalan. Itu berarti kan karena ada korden cuman kayak bayangannya aja. Jalan gitu. Terus udah sampai ujung nih. Terus aku sama teman aku yang belum tidur langsung noleh-nolehan gitu, langsung ngeliat-ngeliatan. Berarti cuman nggak ngomong nih? Cuman nggak ngomong. Cuman itu kan gelap ya? Iya gelap. Ngeliat nih masih ngeliat. Iya karena kelihatan sebelahan gitu. Oh sebelahan. Tidurnya. Terus kayak ngeliat. Nah kebetulan teman saya tuh emang bisa lihat itu, punya indera keenam gitu kan. Cuman lihat-lihatan mungkin dia takut saya nggak bisa tidur, jadi ya udah kayak cuma lihat-lihatan doang. Berarti nggak ada ngomong apa-apa. Nggak ada ngomong apa-apa. Terus nggak ada lagi tuh. Dia lewat-lewat lagi tuh nggak ada. Berarti sekali aja tuh lewatnya. Sekali aja. Terus ternyata pas pagi-paginya nih udah sampai berarti pagi, itu sudah sekali ngeliat itu aja tidur nih? Iya langsung tidur karena buat tidur aja. Takut. Terus pagi-paginya yang cowok-cowok tuh pada cerita kalau tadi malam itu kayak ada maling di belakang sekolah di kantin. Ada maling. Dicariin lah satu yang cowok-cowok itu dicariin satu sekolah, keliling satu sekolah, dicari ternyata nggak ada. Itu berarti sudah pagi nih, posisinya sudah pagi hari Minggu ya berarti ya? Iya. Berarti otomatis yang cowok-cowoknya juga ngelihat dong yang lewat itu. Dia ngelihatnya dari mana? Tapi kan di luar nih. Iya. Cowok-cowoknya, dia ngelihatnya dari mana? Nah itu saya kurang tahu juga soalnya pagi-paginya cerita kayak ada maling. Mungkin mereka dengar suara gitu kah? Enggak. Dengar suara kah atau mereka tuh bukan kayak memastikan ke kelas udah ya ngecek. Mereka ngecek gitu ya. Siskamling bukannya? Ya keamanan lah, ngecek ini lah ya. Ngecek ke dalam gitu. Berarti kayak tiap beberapa saat mereka tuh kayak ngecek ke dalam gitu ya. Meriksa gitu lah ya. Yang laki-lakinya tuh meriksa ke dalam kelas. Terus mereka tuh mungkin ngelihat atau gimana gitu kan. Berarti dia ini ya cowok-cowok ini dia memutuskan nyarinya tapi pas pagi, bukan pas malamnya itu. Atau mereka malam tuh ngecek juga? Malam tuh nyari. Oh pas malam tuh nyari malam juga? nyari, karena dengar suara. Oh berarti pagi tuh cerita kalau malam kalau tadi tuh dia ada ngecek maling. Oh ada maling. Ceritanya ada maling. Tapi nggak ketemu gitu ya? Nggak ketemu, pas dicariin satu sekolah itu nggak ketemu ada maling. Terus nanya ke ibu kantin, tapi nggak dibukain sama ibu kantin karena mungkin udah tidur. Oh berarti sempat ke tempat ibu kantin nih? Iya, ke ibu kantin, tapi pas diketuk-ketuk rumahnya nggak dibukain, mungkin sudah tidur kali ya, nggak dibukain, jadi nggak nemu tuh di mana ada malingnya. Berarti yang cowok-cowok ini ke tempat belakang yang tadi ada bayangan itu ya? Iya. Ke kantin tadi, tapi nggak ada ketemu apa-apa. Nggak ada ketemu apa-apa. Terus gimana akhirnya? Jadi mungkin kesimpulannya tadi malam itu mungkin memang beneran ada yang lewat. Sosok mungkin ya, nggak tahu juga. Terus yang laki-lakinya itu juga mungkin ngelihat, nah mikirnya itu maling. Sebenarnya bukan. Berarti yang kalau di dalam kelas tuh yang ngelihat kamu sama temanmu itu, tapi nggak ada ngomong-ngomong sama sekali nih. Mungkin teman-teman yang lain juga lihat, cuman kita nggak saling cerita. Nggak saling cerita. Berarti itu disimpan aja lah gitu ceritanya. Iya disimpan aja masing-masing gitu. Pagi pun yang teman tuh cerita nggak? Yang tadi sempat noleh-nolehan pas lihat ada bayangan. Cerita. Oh cerita. Iya, cuman dia nggak berani cerita juga ke saya, soalnya takutnya saya tambah takut, nggak bisa tidur gitu, karena saya juga ngelihat sebenarnya. Tapi baru cerita paginya. Itu minggu kan nggak nginep lagi ya? Sudah pulang? Nggak nginep lagi. Oke, berarti itu ya bisa dibilang penampakannya bayangan ya. Iya, bayangan. Sama tadi yang sempat pertama
di atas lemari ngelihat dari pintu, tapi nggak begitu jelas juga sosoknya. Oke, seru banget ceritanya. Terima kasih atas cerita yang di-share ke kita. Semoga teman-teman bisa terhibur ataupun senang dengan cerita kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini teman-teman dengan cara like, comment, share, and subscribe channel ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you.